Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anbia Ananda Muslim. Saya di sini selaku Direktur Utama dari PT Manajemen Gusmus Raksa Jasad. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perjalanan dan histori dari PT Manajemen Gusmus Raksa Jasad ini. Jadi, rekan-rekan Jammers, PT Manajemen Gusmus Raksa Jasad ini didirikan pada tanggal 25 Juni 2020, rekan-rekan. Nah, yang bertepatan di Kota Sukabumi. Nah, itu rekan-rekan, jadi PT Manajemen Gusmus Raksa Jasad ini juga sudah memiliki haki atau hak atas kekayaan intelektual. Karena kita penyehat tradisional yang berbasis budaya, rekan-rekan semuanya, pada tahun 2023 kita mendapatkan sertifikat resmi dari pemerintah, satu-satunya penyehat tradisional yang mempunyai sertifikat ini, yaitu sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Nasional. Nah, dengan sertifikat itu sudah dipastikan kita adalah bagian dari sejarah Indonesia, rekan-rekan semuanya. Nah, makanya alangkah baiknya kita tetap menjaga citra dari Gusmus Raksa Jasad ini, karena ini sudah bagian dari sejarah. Di lain itu, rekan-rekan semuanya, kita juga ada banyak lembaga-lembaga yang menaungi kesejahteraan terapis, mulai dari lembaga pendidikan, lembaga SDM sumber daya manusia, kemudian lembaga sertifikasi dan profesi, kemudian lembaga penyediaan produk herbal, dan yang terakhir ada lembaga finance. Oke, nah tadi kita berbicara tentang lembaga dan instansi yang ada di PT Manajemen Gusmus Raksa Jasad ini. Apa aja sih lembaga dan instansi yang ada di PT Manajemen ini? Nah, yang pertama, rekan-rekan sekalian, ada dari lembaga pendidikan. Nah, tugasnya lembaga pendidikan ini adalah yang pertama untuk membuat kurikulum yang ada di Gusmus Raksa Jasad ini. Nah, kemudian yaitu memfasilitasi pendidikan berjenjangnya, rekan-rekan. Jadi ada 4 jenjang pendidikan yang ada di Gusmus Raksa Jasad ini. Yang pertama itu ada basic, jenjang pertama. Jenjang basic ini sama dengan kalau di kita itu SMK. Kemudian yang jenjang keduanya itu ada advance. Nah, kalau advance ini sama dengan jenjangnya D1, rekan-rekan sekalian. Kemudian yang ketiganya itu ada profesional. Nah, kalau profesional ini sama jenjangnya dengan D2. Dan yang terakhir master itu sama jenjangnya dengan D3. Nah, kita itu kalau nanti udah menyelesaikan jenjang pendidikannya, rekan-rekan, kita itu akan mendapatkan gelar. Dan gelar tersebut dikeluarkan oleh LSP, yang dimana LSP ini sudah dinaungi oleh Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi, rekan-rekan. Jadi kalau ntar misal rekan-rekan sudah mengikuti jenjang pendidikan advance misalnya, nah kita itu akan mendapatkan gelar gitu, rekan-rekan sekalian, yang dikeluarkan oleh LSP tersebut. Nah, kemudian tadi berbicara LSP, jadi lembaga kedua kita ini ada LSP namanya. Jadi LSP ini adalah lembaga sertifikasi profesi, rekan-rekan sekalian. Jadi gunanya untuk tupoksinya yaitu untuk mengeluarkan sertifikat kita, untuk mengeluarkan sertifikat jenjang pendidikan kita, dan lain sebagainya. Dan kita juga satu-satunya terapis yang sudah memiliki lembaga sertifikasi dan profesi. Oke, kemudian ada lembaga yang ketiga, yaitu Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesi, atau yang biasa kita kenal dengan PGRJ ya. Nah, si tugas PGRJ ini yang pertama itu adalah mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Gusmus Raksa Jasad sesuai dengan arahan Satu Ilmu. Dan yang keduanya melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Nah, kemudian yang ketiganya yaitu pendataan keanggotaan, rekan-rekan sekalian. Nah, jadi dengan adanya PGRJ ini, rekan-rekan sekalian, jadi kita bisa bekerja sama dengan Badan Ketenagakerjaan, rekan-rekan. Jadi Badan Ketenagakerjaan sudah menstandarisasikan kompetensi kerja khusus kita. Nah, dan satu lagi nih ada, kita juga sudah bekerja sama dengan Kemenkes. Dan Kemenkes juga sudah merekomendasikan pertama untuk Gusmus Raksa Jasad. Kemudian lembaga yang berikutnya, yang keempat, itu adalah lembaga etika dan advokasi. Nah, jadi lembaga etika dan advokasi ini, rekan-rekan, atau yang biasa kita sebut dengan Resival itu, jadi tugasnya itu untuk mendisiplinkan dan menertibkan
terapis Gusmus Raksajasa. Jadi nanti kalau misal contohnya kayak ada yang tidak mengikuti sistem, nah Resival tuh yang turunnya gitu. Jadi Resival tim kedisiplinan gitu rekan-rekan. Nah kemudian lembaga yang selanjutnya itu adalah lembaga logistik dan herbal atau yang biasa kita kenal dengan PT Pancatunggal Wibawa ya rekan-rekan. Nah jadi tugasnya PTW ini, jadi yang pertama mengelola dan memproduksi herbal. Nah sebelum kita masuk ke tupoksi PTW rekan-rekan sekalian, jadi herbal di GM itu rekan-rekan semuanya udah tersertifikasi halal dan tersertifikasi BPOM. Jadi ini adalah salah satu senjata atau ujung tombak kita ya rekan-rekan. Makanya kita harus berbangga hati nih sebagai rekan-rekan GMers ya, karena itu tidak mudah mendapatkan sertifikasi seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah lanjut ke tupoksi PTW. Terus tadi yang kedua melakukan pendistribusian herbal, dan yang ketiganya melakukan analisa produk itu rekan-rekan. Oke rekan-rekan Jamers, yang terakhir itu ada lembaga finance atau keuangan atau yang biasa sering kita sebut dengan BMT Kertara Harja. Nah jadi si tugas BMT ini rekan-rekan Jamers, jadi yang pertama itu tugas BMT adalah mengelola simpan dan pinjam anggota. Nah jadi rekan-rekan Jamers juga bisa nabung dan bisa pinjam uang juga sesuai dengan takaran rekan-rekan masing-masing atau porsinya. Kemudian yang keduanya yaitu adalah mengelola zakat, infak, dan sodako. Nah ini yang luar biasa rekan-rekan di finance. Jadi pengelolaan zakat, infak, dan sodako ini adalah mengikuti cara Rasul yaitu baitul mal. Nah jadi contohnya di pengelolaan zakat, infak, dan sodako ini adalah seperti kayak ada bencana alam di mana kita ikut donasi gitu, kayak acara amal ke rumah yatim piatu dan lain sebagainya, acara amal gitu rekan-rekan. Sangat luar biasa ya. Oke rekan-rekan Jamers, tadi adalah sekilas perjalanan dan histori tentang PT Manajemen Gusmus Raksajasa ini, dan dengan yang ada di dalamnya lembaga dan instansi yang tadi saya jelaskan, dan banyak sertifikasi dan legalitas yang kita dapatkan rekan-rekan. Jadi kayak tadi WBTB ya, warisan budaya tak benda, tidak semua penyair tradisional mempunyai itu. Makanya itu adalah salah satu senjata utama kita ya rekan-rekan, karena kita itu penyair tradisional berbasis budaya, dan kita adalah bagian dari sejarah rekan-rekan sekalian. Karena kenapa bagian dari sejarah? Ya karena itu tadi warisan budaya tak benda nasional tadi rekan-rekan. Nah makanya tinggal rekan-rekan JMers pilih aja, apakah rekan-rekan mau jadi pelaku sejarah atau penonton sejarah. Itu pilihan rekan-rekan. Mungkin itu saja rekan-rekan storytelling ya mungkin dari saya tentang PT Manajemen Gusmus Raksajasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.